Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yusrinda dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan nomor NIM 218320700003. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur kontrol perulangan. Nah, di sini ada pengertian struktur kontrol perulangan. Struktur kontrol perulangan sendiri itu berupa pernyataan dari Java yang mengizinkan kita untuk mengeksekusi blok kode secara berulang-ulang sesuai dengan jumlah tertentu yang kita inginkan. Nah, untuk mengulang kejadian beberapa kali itu kita juga membutuhkan proses perulangan. Nah, perulangan biasanya bisa disebut dengan looping. Nah, mengulangi suatu perintah dengan kondisi tertentu. Jadi kita bisa mengulangi sebuah atau suatu perintah pada saat kondisi tertentu. Nah, di sini ada 3 struktur kontrol perulangan. Jadi struktur kontrol perulangan itu dibagi menjadi 3, yaitu while, do while, dan juga for. Nah, yang kita bahas saat ini adalah while loop. Merupakan pernyataan atau blok yang diulang-ulang sampai mencapai kondisi yang cocok. Perintah while ini digunakan untuk perulangan yang tidak diketahui berapa kali proses perulangannya. Jadi while ini kita tidak mengetahui proses perulangannya itu berapa kali. Kemudian ada sintaks while di bawah ini ya, bisa kita lihat while kondisi, kemudian statement. Jadi kondisi ini merupakan ekspresi dari boolean yang nilainya nanti itu akan menentukan bagian statement yang akan kita kerjakan. Nah, statement sendiri ini jika kondisi bernilai benar atau true, maka statement akan bisa dieksekusi. Namun kalau statement ini bernilai salah, false, maka tidak bisa dieksekusi. Jadi nanti metode ini akan menentukan langsung suatu statement yang akan dilanjutkan setelah skema while ini. Kemudian ini adalah bisa kita lihat contoh program while. Yang true kita lihat integernya bilangan sama dengan 1, kemudian while bilangan kurang dari 7, sistem out boolean-nya bilangan, kemudian bilangan plus. Nah, integernya bilangan sama dengan 1. Jadi nanti outputnya itu mulai dari angka 1. Kalau integernya bilangan dari 0 atau 0, nanti akan dimulai outputnya itu mulainya dari angka 0. Nah, kemudian bilangan kurang dari 7 berarti yang dibaca outputnya itu sampai angka 6. 7-nya itu tidak tulis. Jika kurang dari sama dengan 7, 7-nya itu ditulis. Nah, integer bilangan ini harus sama semua ketika pada while, pada sistem outputnya ini tulisan bilangan ini harus sama. Tidak boleh kalau integernya bilangan namun di while-nya kita tulis angka kurang dari 7. Itu tidak akan jalan, tidak akan keluar. Outputnya itu tidak akan keluar. Kemudian contoh yang false bisa kita lihat integernya bilangan sama dengan 3. Kemudian while bilangan kurang dari 2. Nah,
tadi kan bilang kalau bilangan itu keluaran awal ya, jadi bilangan sama dengan 3 nanti berarti keluarannya kan awalnya 3, namun permintaan di while-nya bilangan kurang dari 2. Karena tidak sama permintaan dengan integer yang ditulis tadi, ini tidak ada keluaran atau outputnya. Kemudian do while. Apa sih do while itu? Do while ini hampir mirip dengan while. Namun pernyataan di dalam do while ini dieksekusi beberapa kali selama kondisi ini benar. Namun perbedaannya antara while dan do while ini di mana pernyataan di dalam do while akan dieksekusi sedikitnya 1 kali. Kemudian kondisi perulangan pada skema do while baru diperiksa setelah statement atau block statement miliknya ini selesai. Lah kalau while tadi kan perulangannya tidak harus statementnya ini selesai. Jadi kondisi perulangan pada do while ini, statement yang nanti akan dieksekusi itu harus selesai dieksekusi dulu. Nah, di sini ada juga sintaknya do, kemudian statement while dan kondisi. Jadi statementnya ini harus selesai terlebih dahulu, lalu nanti kondisinya bisa dilakukan dieksekusi. Nah, contoh program do while true. Bisa kita lihat di sini integernya A sama dengan 2, kemudian do sistem output-nya angka nanti itu panggilan atau keluaran outputnya ya, jadi angka berapa gitu. Integernya kan mulai dari A sama dengan 2, jadi nanti keluarannya itu mulai dari 2, kemudian while-nya A kurang dari 10, berarti keluaran outputnya nanti angka dimulai dengan angka 2 sampai angka 9. Seperti kalian lihat ini outputnya. Kemudian yang false, integer A sama dengan 2. Kemudian do sistem output-nya A kemudian plus A ya, kemudian while-nya A kurang dari 1. Nah, kondisi do while yang ini kan sudah salah, namun masih bisa di-run dan ada hasilnya, yaitu angka 2. Nah, karena kondisi ini tuh sudah salah dari awal, jadi 2 ini tidak kurang dari 1. Namun program itu tetap menghasilkan angka 2. Karena apa? Memang do while kan mengeksekusi statement dulu sebelum mencetak kondisinya. Jadi statementnya kan sudah dieksekusi terlebih dahulu. Jadi keluaran angkanya itu tetap bisa 2. Kemudian for pernyataan for loop memiliki kondisi hampir mirip seperti struktur perulangan yang sebelumnya. Nah, yaitu melakukan eksekusi kode yang sama sebanyak jumlah yang telah ditentukan. Melakukan perulangan yang kita sudah ketahui dengan pasti jumlah perulangan yang perlu dilakukan. Jadi perulangan yang dilakukan itu sudah kita ketahui jumlahnya itu ada berapa. Nah, sintaknya di sini for inisialisasi titik koma kondisi titik koma perubahan, kemudian
statement. Nah, di inisialisasi ini satu atau lebih statement ini dieksekusi, namun hanya sekali saja pada awal perulangan. Kemudian kondisi ini biasanya berisi sebuah ekspresi suatu nilai ya. Nah, yang nanti akan menentukan apakah bagian statement ini akan dikerjakan ataupun tidak. Kemudian perubahan ini setelah semua statement yang bagian perulangan ini dieksekusi, maka program akan melakukan sebuah eksekusi bagian perubahan. Jadi diubah. Kan statementnya tadi itu sudah dieksekusi. Kemudian ada mungkin program yang akan melakukan eksekusi pada bagian-bagian yang tertentu ya nanti yang akan diubah. Kemudian contohnya untuk program for bisa kita lihat di sini langsung ya, sistem outprintln-nya adalah perkalian dengan 2. Jadi ini permintaannya outputnya nanti perkalian dengan 2. For integer angka 1. Jadi angka sama dengan 1 itu nanti nilainya awal penilaian perkalian dengan angka 2 itu tadi dinilai dengan 1. Jadi angka 1 kali 2. Nah, kemudian angka kurang dari sama dengan 10. Nah, kalau angka kurang dari sama dengan 10 ini 10-nya ikut ditulis, ikut terbaca. Kemudian angka plus. Nah, sistem output println-nya angka bisa kita lihat di situ ya. Dan outputnya perkalian dengan 2, 1 kali 2, 2, seperti yang terlihat pada gambar ini. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.